Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Guru Garis Lucu. Kembali lagi dengan saya Neng Indro. Apa kabar kalian yang di sana? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa untuk selalu berolahraga dan makan makanan yang bernutrisi. Dan untuk kalian yang akan berpergian jauh, jangan lupa untuk selalu 3M, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Dan biasakan juga untuk selalu membaca narasi yang positif. Untuk kalian yang sudah sampai sini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar ibu lebih semangat lagi untuk membuat video-video sebelum berikutnya. Nah, baik, pada hari ini kita akan belajar terkait pembagian polinomial dengan skema Horner. Nah, bagi kalian yang sudah sampai sini, tetapi tertinggal materi-materi sebelumnya, silakan kalian cek description box. Di situ ibu sudah kasih link materi-materi yang lain. Oke? Buat kalian yang mau request materi matematika wajib ataupun peminatan fisika kimia, silakan kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar pembagian polinomial dengan skema Horner. Nah, sebelum kalian belajar, silakan kalian siapkan dulu alat tulis, buku tulis, dan yang terpenting adalah siapkan niat kalian untuk belajar. Bagi kalian yang belum bersensi, silakan kalian bersensi terlebih dahulu di Google Classroom yang telah ibu sediakan. Oke, next. Sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah belajar pembagian polinomial dengan cara bersusun. Nah, seperti ini ya. Di sini ada polinomial fx, misalnya dia akan dibagi oleh x plus 2, maka hasilnya kita letakkan di atas, kemudian dengan proses yang panjang kita menemukan hasilnya yang bawah, yaitu dia adalah sebagai sisa. Seperti itu ya, kalau dia merupakan faktornya, nanti sisanya adalah 0. Nah, baik. Nah, ini adalah menggunakan cara bersusun. Kemudian bagaimana ketika kita menggunakan cara Horner? Mungkin ibu sudah menjelaskan cara Horner ketika kita mencari nilai polinomial ya. Nah, caranya itu seperti ini, misal 2x pangkat 3 berarti kita letakkan koefisien dengan pangkat tertinggi di depan sendiri, x pangkat 3 yaitu 2, kemudian x kuadrat yaitu negatif 3, kemudian x yaitu 1, dan konstantanya adalah 6. Nah, kemudian, ini angka pertamanya kita turun ya, jadi 2. Nah, bisa ya? Kemudian 2 kita kalikan dengan sebelah sini. 2 dikali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 4. Kita letakkan sebelah sini. Dan ini tandanya adalah selalu positif. Ingat ya, selalu positif. Nah, kemudian negatif 3 ditambah negatif 4. Kamu utang 3, utang lagi 4. Makin banyak utangnya jadi negatif 7. Kemudian negatif 7 kalian kalikan ke sebelah sana dengan negatif 2. Negatif 7 dikali negatif 2. Karena negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Betul sekali, di sini 14, kemudian kalian jumlahkan 1 ditambah 14 adalah 15. Kemudian kalian kalikan 15 dikalikan dengan negatif 2 adalah negatif 30. Kemudian negatif 30 ditambah 6 adalah negatif 24. Nah, jadi apa yang membedakan dengan cara bersusun? Hasil baginya ini ya, yang 2, negatif 7, dan 15. Nah, ini menunjukkan koefisien hasil baginya. Nah, jadi tadi logikanya kalian mempunyai x pangkat 3, kemudian kalian bagi dengan x-nya itu pangkat 1 ya, ini x plus 2, jadinya x-nya itu negatif 2. Nah, dibagi dengan x. Nah, berarti kan pangkat tertingginya nanti menjadi x kuadrat. Nah, berarti nanti di sini hasil baginya akan menjadi x 2x kuadrat. Kemudian kita ganti warna. Kemudian min 7x, kemudian plus 15. Kemudian yang di pojok sini dia adalah sebagai sisa. Nah, negatif 24. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk pembagian yang kedua, yaitu pembagian polinomial untuk ax min k. Nah, ini kan baru x min k ya. Nah, untuk AX min K kita lihat di sini, apakah yang membedakan dengan AX min K? Nah, ketika AX min K, dia ada hubungannya ya, jika polinomial fx dibagi x min k memberikan hasil bagi hx dan sisa s, maka diperoleh hubungan sebagai berikut. Nah, tadi kan seperti ini ya, fx sama dengan x min k dikali, ini pembaginya, dikali hasilnya, ditemukan sisanya. Nah, jika k sama dengan min b per a, nah maka hubungannya akan seperti ini. Hubungan di atas menjadi, nah, tadi kan K-nya berarti sekarang diganti min B per A. Sedangkan di sini min ketemu min jadinya plus B per A.
Nah, ini hasilnya ditambah S. Kemudian, nah ini 1/A-nya kita keluarkan. 1/A-nya dikeluarkan dalam kurung AX plus B. AX kali 1/A. Jadinya kan di sini ya, ini kali ini, itu akan menjadi ini. Dan ini kali ini akan menjadi B per A. Cocok ya? Oke, kemudian lanjut. Nah, 1/A ini kita kalikan dengan HX-nya saja. Nah, kita kelompokkan di sebelah sini saja. Oh, berarti ketika ada polinomial dibagi dengan AX plus B, ketika kalian mengerjakan dengan cara Horner, maka akan Fx itu didapat dari pembaginya dikali dengan hasilnya, tetapi hasilnya harus dibagi dengan A, di mana A adalah koefisien dari pembaginya. Paham ya? Nah, kemudian ditambah C. Nah, gitu. Jadi bedanya hanya itu saja, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal ya. Baik, kalian silakan yang mau dicatat dulu juga boleh. Kita akan melanjutkan ke contoh soal. Contoh soalnya nanti ada 2, yaitu contoh soal dengan koefisiennya adalah 1 dan contoh soal dengan koefisiennya lebih dari 1. Nah, ini untuk contoh soal yang 1 terlebih dahulu ya. Di sini kita mempunyai pembagian Fx x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 5x plus 2 dibagi oleh x min 2. Oke, kita akan mengerjakan dengan cara Horner. Baik, kita buat dulu seperti ini. Nah, ini kita buat dulu pembuat nolnya, x min 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan positif 2, betul sekali. Nah, berarti 2-nya kita taruh di sebelah sini, kita lihat koefisien di pangkat tertingginya adalah x pangkat 3, lalu koefisiennya adalah angka di depannya. Ada berapa anak-anak? 1. Nah, kemudian lanjut, x kuadrat koefisiennya adalah 3, bagus. Kemudian x koefisiennya adalah negatif 5, kemudian yang terakhir konstantanya berapa? 2. Oke, kemudian kita turunkan yang ini ya. Tek, jadinya adalah 1. Nah, 1 dikalikan 2, hasilnya adalah 2. Jangan lupa ini tandanya apa, Bu Guru? Ditambah. Betul sekali. Oke, kemudian kita lanjutkan 3 ditambah 2 adalah 5 ya. Di sini 5. Kemudian 5 dikalikan 2, hasilnya adalah 10. Kemudian kita mempunyai negatif 5 ditambah 10 adalah positif 5. Kemudian 5 kita kalikan 2 lagi adalah 10. Kemudian 2 ditambah 10 adalah 12. Nah, kita kotakin yang pojok. Ini adalah apa tadi? Sisa ya. Nah, kita analisis. Berarti kita punya hasil bagi. Hasil baginya adalah, ini adalah koefisien ya. Kalian punya x pangkat 3, kemudian dibagi x pangkat 1, berarti yang tertinggi sekarang adalah x pangkat 2. Oke, berarti 1 dikali x kuadrat, langsung aja x kuadrat ditambah 5x, kemudian ditambah 5. Nah, seperti ini ya, ini adalah hasil baginya. Kemudian sisa baginya adalah yang kalian kotakin di pojok sini. Sisa baginya adalah 12. Nah, seperti ini ya, paham? Oke, kita akan melanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah ketika AX-nya itu A-nya lebih dari 1. Nah, jadi kalau ketika A-nya lebih dari 1, bagaimana hubungannya? Nah, kita akan melihat ya, ketika ada suatu polinomial dibagi dengan AX min B. Nah, akan menjadi seperti apa? Sebentar, ini di slide selanjutnya kita mempunyai contoh yang kedua, ya. Oke. Nah, di situ kita mempunyai 2x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 min 4x kuadrat plus x plus 5. Oke, kita akan menggunakan Horner. Pertama kali adalah, oh mohon maaf, ini 2x plus 1, bukan plus 2. Kita sama dengan kan 0 dulu. 2x plus 1 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan ini ya, positif 1 pindah ke kanan berarti menjadi
negatif 1. Nah, oke, berarti X sama dengan negatif 1/2. Ini perkalian pindah ke sini jadi pembagian. Oke, kita bikin Horner. Di sini kita mempunyai negatif setengah. Kita tuliskan koefisien dari pangkat tertinggi. X pangkat 4, pangkat tertingginya adalah 2. X pangkat 3, pangkat tertingginya adalah 5. X kuadrat, pangkat tertingginya negatif 4. X pangkat 1, pangkat tertinggi X pangkat 1 koefisiennya adalah 1, kemudian yang di sini adalah 5, tandanya adalah plus. Oke, ini turun ya. 2, kemudian min setengah dikalikan 2, berarti hasilnya adalah min 1, betul. Kemudian 5 ditambah negatif 1, berarti hasilnya adalah 4. 4 dikali negatif setengah, hasilnya adalah min 2. Jadi min 4 ditambah min 2, min 6. Min 6 dikalikan negatif setengah, hasilnya adalah positif 3. 1 ditambah 3 adalah 4. Kemudian 4 dikalikan negatif setengah adalah min 2. Dan 5 ditambah negatif 2 adalah 3. Nah, diperoleh hasil seperti ini. Berarti kita mempunyai hasil bagi dulu. Hasil bagi, kalian mempunyai X pangkat 4 dibagi dengan X. Berarti pangkat tertingginya adalah 3. 2X pangkat 3 langsung turun. 4X kuadrat min 6X plus 4. Nah, jangan lupa hasil baginya harus dibagi dengan A. Nah, ini A-nya. A-nya berapa, Ibu? 2. Oke, berarti hasilnya adalah X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 3X plus 2. Seperti ini ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah sisa. Sisa baginya adalah, lihat yang paling terakhir adalah 3. Nah, seperti ini. Sudah? Kalian paham? Nah, mungkin sekian video pembelajaran kali ini. Kalian jangan lupa untuk mengerjakan UK3 ya. Nah, nanti untuk nomornya akan Ibu share di Google Classroom. Seperti itu. Baik, semangat terus kalian. Semoga kalian dapat paham dan bermanfaat untuk kalian ya. Semangat terus pembelajaran jarak jauhnya. Semoga pandemi ini lekas berakhir dan kita lekas dipertemukan di ruang kelas. Oke, bye-bye semuanya.